Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Juitasari dengan NIM C0D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama yaitu definisi aktiva tidak berwujud. Untuk pengertian umumnya, aktiva tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi pemiliknya. Berbeda dari aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau mesin, aktiva tidak berwujud bersifat non-fisik namun memiliki nilai yang dapat diukur secara andal. Contoh aktiva tidak berwujud meliputi hak cipta, paten, merek dagang, lisensi, perangkat lunak, hingga goodwill yang timbul dari akuisisi. Untuk pengertian dalam akuntansi pajak, pengakuan dan perlakuan terhadap aktiva tidak berwujud mengacu pada peraturan perpajakan, khususnya pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut ketentuan tersebut, aktiva tidak berwujud dapat diamortisasi, yakni dialokasikan sebagai beban dalam laporan fiskal selama jangka waktu tertentu tergantung pada klasifikasinya. Aktiva tidak berwujud dalam akuntansi pajak diakui sebagai aset yang menimbulkan manfaat ekonomi jangka panjang, namun karena tidak berwujud, perlakuan penyusutan atas aset ini dilakukan dengan amortisasi. Amortisasi dilakukan berdasarkan masa manfaat aset tersebut. Pengertian kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Untuk pengertian umum, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh suatu entitas dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kewajiban ini dapat berupa utang kepada pihak ketiga, beban yang telah terjadi tapi belum dibayar, maupun utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Menurut PSAK nomor 1, kewajiban jangka pendek mencakup utang usaha, utang pajak, biaya masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Untuk pengertian dalam akuntansi pajaknya, kewajiban jangka pendek memiliki pengaruh terhadap perhitungan laba fiskal karena beberapa jenis kewajiban tidak serta-merta diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Prinsip utama yang digunakan dalam perpajakan adalah prinsip realisasi dan pengeluaran yang sudah terjadi, bukan prinsip akrual seperti dalam akuntansi keuangan. Artinya kewajiban yang belum dibayarkan tidak boleh diakui sebagai beban fiskal sebelum benar-benar dikeluarkan secara kas. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi laporan laba rugi fiskal melalui pengakuan beban yang belum pasti terjadi. Selanjutnya, tujuan pencatatan aktiva tidak berwujud. Yang pertama yaitu mencerminkan nilai ekonomis aset tak kasat mata. Aktiva tidak berwujud seperti hak paten, lisensi, dan merek dagang seringkali menjadi aset utama yang menyumbang pendapatan jangka panjang bagi perusahaan. Dalam akuntansi pajak, pencatatan aset ini bertujuan agar nilai ekonomis dari aset dapat dikenal dan diukur secara fiskal. Yang kedua yaitu mengatur pengakuan biaya melalui amortisasi. Tujuan utama dalam konteks pajak adalah untuk mengatur pengakuan biaya amortisasi atas aktiva tidak berwujud yang diperoleh atau dikembangkan perusahaan. Yang ketiga yaitu menjaga kepatuhan fiskal. Aktiva tidak terwujud yang dicatat dan diamortisasi sesuai aturan pajak menunjukkan bahwa perusahaan patuh terhadap ketentuan pasal 11A Undang-Undang PPH, tidak menyembunyikan aset atau menghindari pajak melalui aset tak kasat mata. Yang keempat yaitu menghindari sengketa perpajakan. Pencatatan aktiva tidak berwujud secara benar dan dokumentatif bertujuan mengurangi resiko, yaitu koreksi fiskal saat pemeriksaan pajak, penolakan pengakuan amortisasi oleh DJP, sanksi administrasi karena pelanggaran pajak. Dan yang terakhir yaitu dasar untuk perencanaan pajak. Aktiva tidak berwujud yang tercatat dan diamortisasi secara sah dapat menjadi alat dalam strategi tax planning, seperti menyebarkan beban pajak dalam beberapa tahun. Selanjutnya, tujuan pencatatan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu menentukan beban yang diakui fiskal. Kewajiban jangka pendek seperti biaya masih harus dibayar, utang usaha, dan utang pajak mempengaruhi besaran beban yang dapat diakui dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Yang kedua yaitu mencegah pengakuan beban fiktif atau prematur. Akuntansi pajak menganut prinsip kehati-hatian dengan mengatur pengakuan kewajiban jangka pendek, maka beban yang belum direalisasikan secara kas tidak dapat langsung diakui dalam pajak. Yang ketiga yaitu menjaga akurasi penghasilan kena pajak. Dengan mengatur perlakuan atas kewajiban jangka pendek, akuntansi pajak bertujuan untuk menyajikan penghasilan fiskal yang realistis, menyesuaikan beban sesuai waktu terjadinya kas keluar. Yang keempat yaitu dasar koreksi fiskal. Dalam pelaporan SPT tahunan, banyak beban yang bersumber dari kewajiban jangka pendek harus dikoreksi. Misalnya beban gaji yang belum dibayar hingga akhir tahun, lalu beban bunga yang belum jatuh tempo. Tujuan koreksi ini adalah agar laporan pajak tidak mengandung beban yang belum diakui secara sah menurut ketentuan fiskal. Yang kelima yaitu dasar untuk manajemen arus kas dan likuiditas. Pencatatan kewajiban jangka pendek juga berfungsi membantu fiskus maupun entitas menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, lalu menyesuaikan strategi pembayaran beban dengan dampaknya terhadap pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu resiko
aktiva tidak berwujud dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu resiko pengakuan yang tidak memenuhi syarat fiskal. Tidak semua aktiva tidak berwujud yang diakui secara komersial dapat diakui secara fiskal. Risiko muncul apabila aktiva tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas, nilai perolehan tidak dapat diukur secara andal, tidak digunakan dalam kegiatan usaha sebagaimana diwajibkan dalam pasal 11 Undang-Undang PPH. Dampaknya yaitu amortisasi tidak diakui fiskal, koreksi pajak terutang akan meningkat. Yang kedua yaitu resiko kesalahan dalam perhitungan amortisasi. Jika perusahaan menggunakan metode amortisasi atau masa manfaat yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak, maka menggunakan metode saldo menurun ketika Fiskus mensyaratkan metode garis lurus, mengamortisasi dalam jangka waktu 5 tahun padahal peraturan menetapkan 8 tahun. Dampaknya yaitu perhitungan laba kena pajak menjadi tidak sah. DJP dapat melakukan koreksi dan mengenakan sanksi administratif. Yang ketiga yaitu resiko penggunaan goodwill yang tidak sesuai. Goodwill sebagai salah satu jenis aktiva tidak berwujud tidak selalu diakui untuk keperluan pajak, terutama jika tidak berasal dari transaksi bisnis yang dapat dibuktikan. Dampaknya itu DJP dapat menganggap amortisasi goodwill sebagai biaya yang tidak diperkenakan, lalu terjadi koreksi fiskal positif. Yang terakhir yaitu resiko penghindaran pajak. Aktiva tidak berwujud bisa disalahgunakan sebagai alat untuk memindahkan laba ke anak perusahaan luar negeri melalui lisensi dan royalti fiktif, lalu menciptakan beban amortisasi buatan untuk menurunkan laba kena pajak. Dampaknya yaitu potensi dikenai sanksi penghindaran pajak dan bisa menjadi subjek audit pajak dan transfer pricing audit. Yang terakhir yaitu risiko kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Yang pertama, ada risiko pengakuan beban yang belum direalisasi. Dalam akuntansi komersial, beban bisa diakui secara akrual meskipun belum dibayar, namun dalam pajak prinsip kehati-hatian mengharuskan beban baru diakui jika sudah dibayar atau sudah pasti jatuh tempo sebelum SPT disampaikan. Resikonya beban dicatat dalam laporan keuangan tapi belum diakui fiskal, terjadi koreksi fiskal positif. Yang kedua yaitu risiko pengakuan utang fiktif. Beberapa perusahaan mencatat utang dagang atau utang biaya yang tidak disertai dokumen atau transaksi yang nyata. Misalnya, mencatat biaya sewa dibayar di muka padahal tidak ada kontrak sah. Dampaknya diperlakukan sebagai rekayasa transaksi, tindakan manipulatif. Yang ketiga yaitu risiko kesalahan dalam waktu pengakuan. Jika pengakuan utang jangka pendek tidak disesuaikan antara pembukuan dan peraturan fiskal, maka beban bisa diakui di tahun fiskal yang salah. Yang terakhir yaitu resiko keterlambatan pembayaran pajak. Beberapa jenis kewajiban jangka pendek termasuk utang pajak seperti PPh pasal 21, PPN, dan PPh final. Jika tidak dibayar tepat waktu, maka akan dikenakan bunga keterlambatan sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang KUP dan terjadi penumpukan utang pajak yang memperburuk posisi keuangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah atau kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.